Terus apa namanya? Kadang nggak ada sebab saya dipukul mas. Oh iya. Bener dipukul. Nggak ada sebab. Aku salah apa ya? Gitu. Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang kita berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dan kita sekarang berada di ruangan ini namanya ruang podcast. Dan bintang tamu yang kita undang hari ini adalah yang spesial, yaitu Mas Adit. Nah, halo Mas Adit. Halo. Oke. Halo Leon. Halo. Gimana Mas kabarnya? Sehat. Luar biasa hari ini ya. Biasa. Bisa apa ya? Mungkin lebih ke peran Mas Adit di sini itu sebagai apa? Bisa diceritakan dulu pengalaman Mas Adit di sini. Boleh perkenalan dulu. Oke. Secara singkat lah. Ya. Orang-orang memanggil saya Adit, tapi bukan Adit Sopo Jarwo ya. Yeah. Nama saya Adit. Saya di sini sebagai petugas pendukung layanan Braille. Layanan Braille itu apa? Layanan untuk disabilitas, khususnya tunanetra. Tapi sekarang saya membuka untuk umum ya. Jadi nggak hanya tunanetra saja yang berkunjung ke situ, tapi juga banyak orang yang berkunjung di situ, termasuk masyarakat umum juga yang pengen tahu tentang bagaimana aktivitas disabilitas, bagaimana teman-teman disabilitas itu bisa mengakses literasi seperti itu. Jadi saya di sini sudah sekitar 6 bulan ya, masih fresh. Masih 6 bulan, belum ada 1 tahun, baru setengah tahun gitu. Jalan. Berarti tidak membatasi untuk mau yang disabilitas atau yang tidak gitu. Iya. Pokoknya secara umum gitu ya. Karena seperti semboyan yang dikatakan oleh Ibu Kepala Dinas bahwa literasi itu tanpa batas. Jadi ruangan disabilitas pun tidak membatasi akses literasinya. Jadi semua orang boleh tahu apa sih yang bisa kita akses di situ. Bagaimana sih teman-teman disabilitas itu belajar gitu. Menarik ya. Lalu apa yang membuat Mas Adit itu tertarik dan memutuskan untuk bekerja di bidang ini, di bidang Layanan itu, layanan Braille. Layanan Braille. Ya, jadi sebenarnya kalau berbicara masalah akademisi, saya bukan lulusan perpustakaan ya mas. Saya lulusan komunikasi, tapi seperti halnya literasi, komunikasi itu jika diartikan luas ya, jadi benar. Bukan hanya sekedar ngobrol saya sama sampean-sampean itu dinamakan komunikasi, enggak. Tapi komunikasi itu luas, termasuk literasi itu juga bagian dari komunikasi. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan literasi itu sehingga sampai ke masyarakat itu bagaimana. Nah itu yang membuat saya tertarik, karena sebenarnya Salatiga itu sudah dicanangkan sebagai kota inklusi atau kota yang ramah disabilitas itu sejak tahun 2013 kalau nggak salah ya. Kemudian dicanangkan ulang oleh Wali Kota Salatiga Pak Yulianto saat itu tahun 2016. Tapi itu baru hanya dicanangkan mas, tapi pelaksanaannya itu belum ada. Nah, ketika pelaksanaan itu belum ada, Dinas Perpustakaan ini luar biasa mas. Luar biasanya kenapa? Karena di sini ada dibuka akses untuk literasi bagi penyandang disabilitas. Waktu itu ruangan Braille hanya khusus untuk tunanetra. Kemudian dinas ini juga terobosannya luar biasa, mau menerima pegawai yang disabilitas. Ada namanya Mas Vincent ketika itu ya, sebelum saya. Mungkin kapan-kapan bisa diundang podcast juga. Gitu. Gak apa-apa gitu. Mas Vincent. Itu luar biasa. Kemudian dengan adanya saya di sini, saya semakin bersemangat untuk membuka bahwa ternyata inklusi itu benar-benar harus dikembangkan. Dengan adanya ruangan Braille itu, inklusi bisa semakin diedukasikan ke masyarakat gitu ya. Umum gitu ya, tidak terbatas luaskan, tidak terbatas oleh fisik dan sebagainya. Ngomong-ngomong tentang disabilitas, mungkin sejak kapan Mas Adit itu kayak mengidap atau menyandang sebagai tunanetra, atau mungkin kronologinya seperti apa? Apakah dari lahir atau ada suatu insiden misalkan? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa. Iya. Oke. Saya dibilang disabilitas tunanetra itu sebenarnya nggak sejak lahir ya, karena itu akibat insiden, Solondo, kecelakaan ya. Kecelakaan. Jadi saya itu umur 6 bulan itu jatuh mas dari tempat tidur, benturan kepala dulu. Itu kepala membentur lantai. Jadi kecil itu petakilan mas.
Jadi jatuh, kemudian di bawah itu kebetulan ada ember, Mas. Ember. Habis saya kan habis dimandikan. Masih bayi jadi dimandikan, belum bisa mandi sendiri. Iya benar sih. 6 Itu bulan. kepalanya membentur ember itu, embernya pecah, kepala saya nggak apa-apa. Ampuh tuh kepalaku, ampuh. Kepalanya ampuh, tapi ternyata ada guncangan di dalam kepala itu sehingga menyebabkan saraf otak menuju mata itu putus, Mas. Jadi ketika saya diperiksakan ke rumah sakit sampai ke rumah sakit besar di Karyadi, William Booth sama Elizabeth di Semarang itu, ketemu profesor-profesor itu, mereka bilang bahwa ini tuh matanya nggak bermasalah. Jadi kalaupun mau diambil tindakan operasi nggak bisa, karena matanya nggak bermasalah. Yang bermasalah itu sarafnya. Kalau mau dilakukan pembedahan kepala itu untuk menyinkronkan kembali saraf yang sudah putus itu resikonya fatal. Kalaupun sembuh itu bisa jadi, mohon maaf, autis gitu. Resikonya seperti itu. Jadi mending disekolahkan saja. Itu sarannya dari profesor. Namanya Profesor Wiliarjo kalau nggak salah itu ya. Itu mau nyarankan saya untuk sekolah di SLB gitu. Itu latar belakangnya kenapa saya akhirnya disebut sebagai penyandang tunanetra. Dan itu nggak hanya saya, adik saya pun mengalami hal yang sama, jatuh juga, Mas. Berarti tidak dari lahir gitu ya? Enggak dari lahir. Nah, selama di SLB itu gimana, Mas? Suasana sekolah di SLB itu seperti apa? Keseharian Mas Kesehariannya pas belajar sebagai penyandang tunanetra, berkomunikasi dengan yang lain gitu kan. Kesulitannya mungkin kayak gimana, kesulitan saat berkomunikasi atau membaca. Senang dan susah duka gitu lah. Mengenang masa lalu gitu kan. Iya, flashback ya. Flashback. Saya tuh dari kecil, Mas, itu kan awal-awalnya kenalannya sama teman-teman yang non disabilitas ya. Jadi saya biasa main bola, sumpah, Mas, main bola. Main bola, kadang nendang bola sampai kakinya kena aspal itu. Ya titis sih, Mas, gol barengi. Bener. Saya jadi kiper gitu kadang juga bisa nangkep bola, kan arah anginnya itu kan ketangkep ya sama pendengaran. Tapi di situ teman-teman tuh nggak menyadari bahwa saya tunanetra. Terus saya naik sepeda juga, Mas, keliling kampung, yakin bahwa naik sepeda saya. Keliling kampung Sepeda sendiri ontel ya. Sepeda ontel sendiri. Nggak nabrak, Mas. Neng yo ngepot-ngepot ngono kayak belok-belok ngono kayak nggak dituntun sama orang lain berarti? Enggak. Caranya gimana itu kok bisa tahu jalan-jalannya? Ya itu kalau dijelaskan secara logika susah, Mas. Iya memang saya. Ya pokoknya gitu. Ya kan dulu kan belum banyak itu ya, belum banyak motor yang lewat, belum. Masih aman lah. Masih aman. Kalau sekarang kan orang-orang pada naik motor kan angan-angannya ketinggalan di rumah gitu. Gitu. Jadi masih aman dulu kalau sepedaan. Apal, Mas, saya disuruh belajar sama ibu itu ya apal. Jadi saya nggak ngerti dunia SLB itu seperti apa, nggak ngerti. Tapi ketika masuk SLB awalnya aneh, Mas. Anehnya kenapa? Karena di sana saya banyak ketemu dengan orang-orang yang mohon maaf. Pertama kali ketemu sama teman-teman yang autis ya. Ini kenapa ya? Kok nggak ada sebab dia teriak-teriak sendiri. Terus kadang nggak ada sebab saya dipukul, Mas. Iya. Bener dipukul. Nggak ada sebab. Aku salah apa ya? Gitu. Sering saya berantem dulu di sekolahan sama teman-teman yang mohon maaf penyandang autis, penyandang autis tanpa sebab yang jelas. Dan istimewanya di SLB saya ketika itu tidak dicampur, Mas. Jadi misal saya kelas 2 SD, ada teman autis yang juga kelas 2 SD, itu dipisah. Jadi saya benar-benar mengalami dari kelas 5 SD. Karena kelas 1, 2, 3, 4 masih ada teman yang tunanetra. Tapi kelas 5 SD teman saya kan pindah ke kampung asalnya sana di Bali. Nah, saya kelas 5 SD sampai kelas 3 SMA itu benar-benar private class, Mas. Sendirian. Orang-orang ya, Mas, kalau jam kosong itu kan gembira. Saya bingung, Mas, jam kosong mau ngapain. Sendiri soalnya kan. Iya kan. Misal gurunya izin itu malah saya bingung. Ya. Saya nggak bisa berangkat hari ini sakit, waduh, meh ngopo ya. Homeschooling itu kayak homeschooling tapi berangkat ke sekolah. Saya bahagianya kalau ada temen yang juga jamnya kosong, itu bahagia. Tapi kalau yang kosong kok kelas saya sendiri, waduh gimana ngopo. Sendiri. Asli itu pengalaman di SLB. Dan yang dirasakan sama ibu saya ketika saya masuk ke SLB, ibu saya tuh kayak nggak nyangka, aduh, anakku kok mau SLB gitu. Tapi ketika ya ibu saya memang luar biasa ya.
Luar biasanya ketika beliau melihat teman-teman saya yang mohon maaf autis, yang istilahnya disabilitasnya benar-benar kelihatan banget, itu akhirnya bisa membuat oh ternyata saya harus lebih bersyukur. Anak saya yang dikurangi itu cuman matanya. Gitu. Terus yang sering ditanyakan sih Mas pada orang-orang awam tuh apa sih yang dilihat oleh orang tunanetra? Itu kan mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan kepada orang-orang biasa ya, orang-orang awam. Apa sih yang dilihat? Apa yang dilihat oleh teman-teman tunanetra? Menarik ini. Apa yang kalau menanyakan apa yang dilihat oleh Mas Rafael sama Mas Leon ya, itu apa yang dilihat jelas ya mereka bisa melihat. Tapi ketika pertanyaan itu ditanyakan ke teman-teman tunanetra, menarik itu. Apa yang dilihat oleh teman-teman tunanetra? Ini yang menjadi awal ketika saya dibully dulu. Jadi masa kecil saya itu penuh dengan kenangan memang. Jadi waktu saya kelas TK itu pulang sekolah, teman-teman saya itu kan udah bisa mewarnai gambar gitu ya. Mereka pakai buku gambar itu, pamer nih. Aku habis gambar bola, aku habis gambar bintang, aku habis gambar macam-macam gitu. Terus dilihatkanlah ke saya, dilihatkan, Dit, gambarku apik ra? Tak gini, mana kosong nggak ada gambarnya, tak raba-raba, halus kertasnya. Terus akhirnya dikasih pengertian sama orang-orang tuanya mereka itu kalau Adit itu nggak bisa melihat, Adit itu buta, nggak bisa melihat. Dari situlah saya akhirnya teman-teman saya itu tahu bahwa oh ternyata Adit itu berbeda dari kita, dia itu buta, nggak bisa melihat. Kayak kalau main tuh saya sering ditinggal. Untung apal jalan Mas, nggak apal jalan wis iki baline piye. Diam-diam toan di satu tempat. Tunggu sini dulu ya, gitu. Tiba-tiba ditinggal. Kalau nggak tiba-tiba ada temen yang di depan saya, iki piro, jadi itu melatih mental Mas asli. Nah terkait pertanyaan apa yang saya lihat itu adalah kebetulan saya kan dulunya seniman ya Mas ya, tapi bukan senang menipu teman ya. Seniman, bisa main musik. Nah saya mengimplementasikan apa yang saya lihat dengan hati, wesit, jeru gitu. Itu ke permainan musik yang saya mainkan. Jadi ketika saya bermain piano itu saya membayangkan ada suara angin yang berhembus, desawan angin, air yang mengalir gitu. Jadi ketika nada-nada piano yang saya mainkan itu mengalun, itu saya membayangkan itu. Karena saya pikir bahwa mata yang sebenarnya itu adalah mata hati, di mana kita bisa merasakan apa yang Tuhan ciptakan di dunia, dan kita juga bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam jiwa kita dengan mata hati itu. Tidak harus lihat secara visual dengan mata. Kalau dengan mata biasa kamu nggak akan bisa melihat Tuhan. Esensi Tuhan yang ada di dalam jiwamu itu nggak bisa. Betul. Tapi kalau dengan mata hati kita bisa merasakan semua itu. Asik. Dalam ya ceritanya. Dalam. Memang penuh hikmat, penuh hikmat. Harus kita yang membuat makna kita supaya bermakna gitu. Oh iya, betul. Lalu apa menurut Mas, apa sih peran buku dan literasi dalam hidup Mas Adit? Peran buku ya, peran buku dan literasi. Buku itu kan orang bilang jendela dunia. Lalu bagaimana orang buta itu bisa melihat jendela? Itu juga pertanyaan menarik loh. Iya. Nah, sekarang kan ada buku braille. Jadi nggak menghalangi. Seperti yang dikatakan, saya sangat setuju dengan perkataan Ibu Kepala Dinas bahwa literasi tanpa batas itu saya sangat setuju. Karena apa? Nggak ada alasan bagi kita itu untuk nggak belajar sekarang itu. Nggak ada alasan sama sekali. Orang buta bisa baca braille, bisa baca e-book, karena sekarang ada screen reader, pembaca layar. Bisa kita mengakses melalui AI. Iya, AI sekarang canggih ya. Jadi peran buku dan literasi itu menjadikan kita untuk sekarang itu nggak ada alasan untuk nggak belajar. Nggak ada alasan. Saya dulu keinget zaman SD nggak ngerjain PR. Karena teman-teman saya itu bilang,
karena nggak ngerjain PR alasannya mati lampu ya. Saya ikut-ikutan, malas ngerjain PR, berangkat ke sekolah. PR mau mana? Nggak saya kerjain, bu kenapa? Mati lampu. Pada ketawa. Mau podo guyu ternyata. Oh iya kan kalau belajar braille nggak butuh lampu. Iya. Makanya sekarang kalau pas saya di kamar mandi gitu, lampunya dimatiin dari luar cetak. Saya sering bilang orang ngaruh. Itu. Jadi itu nggak ada alasan bagi kita untuk nggak belajar, untuk nggak mengakses literasi, untuk nggak mengakses hal-hal yang bisa membuat kita semakin berkembang. Nggak ada alasan untuk zaman sekarang ini. Gitu. Banyak tunjangan teknologi apalagi kan udah maju sekali, AI. Dari manapun kita bisa belajar. Ya kecuali ya negara yang membatasi itu. Itu beda cerita kalau itu kan. Tapi sekarang hacker di mana-mana kok. Enggak. Terlalu dalam nih. Nah, ini seputar peran Mas Adit di Dinas Perpustakaan ini sebagai asisten layanan braille. Petugas layanan braille. Boleh jelas apa sudah tadi dijelaskan tentang layanan braille? Sudah ya tersedia di ruang braille? Layanannya belum. Belum. Oh, boleh dijelaskan layanan apa aja sih yang tersedia di ruangan braille itu? Ya, jadi di ruangan braille itu tentunya ya namanya braille ya, ada buku-buku braille. Kemudian kaset audiobook yang sudah kita copy menjadi audiobook yang kita simpan di komputer internal. Kemudian kita juga menyediakan bimbingan pemustaka. Bimbingan pemustaka ini kita juga nggak membatasi, mau disabilitas mau umum bisa. Buktinya apa? Teman-teman yang ngerjain skripsi mengangkat isu disabilitas itu juga median. Kok ada di dosen pembimbing menurut saya. Nah, jadi datangnya ke situ. Diskusi, Mas disabilitas isunya sekarang gini menurut Mas gimana? Terus rekomendasi mereka buat skripsi untuk wawancara itu di organisasi disabilitas yang mana gitu. Itu. Kemudian selain bimbingan pemustaka non disabilitas, ada juga bimbingan pemustaka disabilitas. Kayak misalnya bagi teman-teman tunanetra yang pengen belajar braille, karena tidak setiap sekolahan itu menyediakan guru yang bisa mengajari braille. Itu. Terus selain itu kita juga menyediakan untuk pelatihan komputer bicara. Kemudian yang akan kita laksanakan di bulan Mei nanti itu ada kelas literasi braille itu yang dikerjasama sama Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kota Salatiga. Itu. Terus ada juga nih inovasi terbaru kami, yaitu ada namanya radio suara literasi. Nah, di radio itu kami juga memuat audiobook, kemudian juga kedepannya nanti pengennya bikin pelatihan semacam public speaking gitu ya, karena kan teman-teman disabilitas kadang masih malu gitu tampil di depan kamera. Kalau saya kan malu-maluin ya, jadi koyo dol malunya, jadi ngomong ya biasa aja gini. Orang gak ada yang dilihat kan Mas? Nggak ada yang saya lihat, peduli amat kan gitu. Buat apa malu gitu. Jadi kita pengen buat pelatihan itu public speaking, nanti teman-teman bisa latihan siaran gitu ya. Jadi kembali ke kata-kata yang tadi bahwa belajar itu nggak ada alasan untuk tidak belajar, karena sekarang teman-teman tunanetra juga bisa ngedit video, juga bisa sekarang. Bisa nanti mungkin teman-teman tunanetra yang berminat untuk ngedit video bisa latihan bareng. Karena kan yo meskipun ngeditnya nggak pro banget ya, mungkin cuman motong video, ngasih background gitu. Tapi kan itu sudah peningkatan yang luar biasa. Termasuk tunanetra ngedit video loh gitu, ngedit audio gitu bisa gitu. Iya. Masa yang bisa lihat gak bisa ngedit kan itu Pak. Ngomong-ngomong soal braille ya Mas, ini kan seru ya juga ya. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya, siapa penemunya, bagaimana perkembangannya. Itu kan seru sekali kan, dari teks bisa menjadi semacam simbol dan menghasilkan suatu tulisan ya bisa dibaca. Itu bagaimana perkembangannya kok bisa seperti itu. Orang nggak bisa melihat ya, orang bicara. Mungkin seperti itu. Ya, seperti namanya ya, Braille itu ditemukan oleh Louis Braille pada abad ke-19 ya. Dia lahir di tanggal 4 Januari
abad ke-19. Nah, di situ sebenarnya Louis Braille ini normal juga, maksudnya non disabilitas. Kalau bilang normal nanti dimarahin lagi saya sama teman-teman. Kami disabilitas juga normal, Mas. Nah, jadi non disabilitas ya bahasanya. Louis Braille itu non disabilitas juga awalnya, tapi beliau mengalami kecelakaan di bengkel ayahnya itu pada usia 3 tahun. Jadi matanya yang satu itu ketusuk apa gitu ya, ketusuk sampai tembus. Berakibat juga ke mata yang satunya, sehingga dua-duanya itu nggak bisa melihat. Nah, karena Louis Braille ini jenius, dan nah ini pentingnya di sini. Orang tuanya Louis Braille itu mendorong dia untuk tetap sekolah. Jadi punya anak buta itu nggak didiamkan di rumah aja, nggak malu gitu. Hanya dengan kasihan anakku, dia meneratapi nasib terus disembunyikan di rumah, kalau ada tamu disembunyikan. Yang terjadi sekarang kan gitu. Padahal di abad ke-19 yang teknologinya belum secanggih sekarang, itu orang tuanya Louis Braille dulu itu dia tetap mendorong Louis Braille untuk sekolah. Luar biasanya di situ. Dia sekolah sampai kemudian dia bertemu dengan seorang tentara yang dia itu punya sandi-sandi. Awalnya 12 titik ya. Awalnya itu 12 titik. Itu yang digunakan pada saat malam hari atau pada saat gelap. Jadi memberi sandi ke anggota pasukannya gitu loh. Nah, itu dipelajari benar oleh Louis Braille, karena kan ketika dia belajar tulisan-tulisan awas atau tulisan biasa, itu kan diraba gini tetap mengalami kendala ya. Karena nggak ada rasa, nggak ada halus, rata. Kalaupun dibuat timbul pun masih sulit untuk dipahami. Kecuali memang jenius ya. Kalau Louis Braille kan memang termasuk yang jenius banget dia. Soalnya apa? Dari 12 titik itu dia kelola lagi menjadi 6 titik. Nah, dengan 6 titik itu dia bisa membuat huruf A sampai Z dengan kombinasi titik-titik yang berjumlah 6 itu tadi. Nah, menariknya itu sebenarnya sampai Louis Braille meninggal itu penemuannya itu tidak di ACC oleh kerajaan Prancis. Ya, nggak di ACC dia. Tapi 2 tahun setelah Louis Braille meninggal baru di ACC. Baru diakui. Ternyata ini berguna buat orang-orang buta gitu. Dan menariknya sampai sekarang dikembangkan lagi hingga menjadi simbol matematika, menjadi bahkan tulisan Arab itu juga hasil awalnya dari Louis Braille. Yang dikembangkan oleh orang-orang di zaman sekarang. Itu. Menarik. Selain itu, adakah tokoh favorit Mas Adit? Mungkin Helen Keller. Ya, saya tahu. Ada. Tentu saja yang disebutkan tadi ya, Helen Keller. Ini juga akibat dorongan kedua orang tuanya sebenarnya ya, Helen Keller ini. Karena kan, mohon maaf ya, dia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara. Tapi dia bisa menjadi seorang akademisi, politisi. Gue ini era keren bi. Itu tuh zaman dimana teknologi belum secanggih sekarang. Nah, ini membuktikan bahwa peran orang tua itu penting sekali, mendorong anaknya untuk sekolah, sampai didatangkan guru private yang memberikan pelajaran untuk Helen Keller bagaimana dia bisa berkomunikasi. Kadang-kadang kalau jengkel, ya namanya orang nggak bisa dengar, nggak bisa ngelihat, nggak bisa bicara. Helen Keller tuh kalau jengkel, orang di sebelahnya dipukul, pak. Tapi pelatihnya tega, dipukul balik. Itu kenapa? Biar dia tahu bagaimana rasanya rasa sakit. Kalau dia sudah tahu bagaimana rasa sakit, dia tidak akan menyakiti. Nah, itu yang dilatih oleh pelatih dari Helen Keller, sehingga kemudian sewaktu dewasanya dia bisa menjadi seorang politisi, menjadi seorang akademisi, penulis. Bayangkan, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara, tapi dia bisa menjadi orang yang sehebat itu dan dikenal sampai sekarang. Artinya apa? Teman-teman yang disabilitas di zaman sekarang itu justru harusnya bisa lebih hebat dari itu. Saya ini belum apa-apa, masih banyak yang jauh lebih hebat dari saya. Kayak misalnya penulis Ramaditya Adhikara, kemudian Dr. Didi Tarsidi. Saya pengen punya gelar-gelar yang
dokter gitu-gitu, tapi masih proses. Amin. Ya, Ada waktunya kan. ada waktunya. Mungkin selain Helen Keller siapa lagi Mas menurut tokoh Mas yang dianggap paling bagus? Enggak paling bagus sih, berkesan buat Mas, yang sangat inspiratif Sampai sekarang memegang motivasi dari bebas selain tokoh disabilitas atau tokoh-tokoh yang lainnya bebas. Kalau tokoh disabilitas itu tadi Louise Braille Sama Helen Keller. Keller. Kalau sekarang ya guruku Mas Anggun, Pak Anggun itu juga kisah perjuangannya luar biasa juga. Mungkin kalau nanti ada waktu bisalah diundang ke sini juga. Karena menariknya dia itu bisa mengenali nada dengan hanya bunyi tiang listrik. Nah itu kisah selengkapnya mungkin bisa ditanya sendiri nanti. Sangat peka berarti. Iya, peka sekali. Nah, dia menjadi keyboardis terhebat se-Jawa Bali. Itu awalnya hanya karena iseng mukulin tiang listrik, mengenali nada di situ. Itu Mas Anggun. Terus ada lagi tokoh idola saya namanya Ramaditya Adhikara. Dia penulis tunanetra. Dia jago bela diri. Tunanetra tapi bisa bela diri. Kemudian satunya sudah punya istri dan anak 2. Nah, saya kapan nggak tahu ya. Calonnya juga belum ada. Promosi. Kemudian ada waktunya. Ada waktunya. Kalau motivator ada Deddy Corbuzier tentunya. Deddy Corbuzier itu juga disabilitas. Iya. Anaknya apa Deddy Deddy Corbuziernya juga Disabilitas. disleksia. Deddy Corbuzier. Corbuzier. Deddy Corbuzier juga mengidap. Akhirnya anaknya juga. Deddy Corbuzier sama Aska Corbuzier itu disleksia. Disleksia. Tapi menariknya Om Deddy itu selalu bilang, gua nggak peduli karena setiap hari gua bakal ngenalin jalan baru. Disleksia itu kan nggak bisa, dia gampang lupa ya, sama misalnya jalan yang udah dilewati itu nanti dia gampang lupa. Jadi setiap hari dia melihat pemandangan baru. Itu cara bersyukur yang luar biasa menurut saya. Itu juga Aska Corbuzier juga gitu. Disleksia. Idola saya juga ini, Deddy Corbuzier. Luar biasa. Jadi dia public speakingnya kan sejago itu, tapi padahal dia nggak pernah membaca skrip. Karena kan setiap tulisan dia nggak selalu bisa membaca dengan tepat ya. Menghafal gitu dia nggak bisa. Tapi public speakingnya sejago itu. Nah itu kalau nggak hebat, Deddy Corbuzier. Luar biasa. Meskipun ada keterbatasan gitu ya, tetap ada dorongan untuk mau berkembang. Iya, keterbatasan itu sebenarnya terjadi karena kita yang membatasi sendiri, Mas. Iya. Gak mau berusaha gitu kan. Apalagi di zaman sekarang banyak tunjangan dari teknologi, ekonomi juga dari segi apapun lah banyak kan. Iya. Tapi masih aja ada orang yang malas belajar, mager, mau menjaga bumi dia. Bagaimana menjaga bumi tapi kalau malas belajar? Ya kan penting menjaga, Mas. Menjaga kan harus ada prosedurnya gitu. Oh, gitu ya. Kayak pemahaman. Pemahaman prosedur dalam merawat bumi, terutama lingkungan lah gitu. Siap. Oke. Gitu kan. Tapi yang harus dipelajari gitu. Lalu selanjutnya bagaimana tanggapan masyarakat atau pengunjung terhadap ruang Braille? Kesan pesan apa yang setelah mengunjungi ruang Braille itu seperti apa? Sejauh ini antusias, Mas. Antusias sekali. Jadi mereka masuk kemudian melihat tulisan-tulisan yang timbul-timbul itu, wah ternyata tunanetra itu bisa. Nah itu loh yang saya mau itu. Jadi pendidikan inklusi itu sebenarnya bukan untuk teman-teman disabilitas sendiri, tapi kita melakukan pendidikan inklusi itu sebenarnya untuk masyarakat luas. Kita membuktikan ke mereka bahwa ini loh, tunanetra juga bisa nulis, tunanetra bisa baca, tunanetra bisa mainan komputer itu. Bisa apa aja. Ternyata komputernya bisa ngomong ya. Nah, kasih penjelasan ini tuh yang bisa ngomong aplikasi yang dipasang di sini. Akhirnya kan tahu, oh ternyata tunanetra tuh bisa belajar. Jadi sikapnya mereka ke disabilitas itu lain jadinya. Tapi kalau kita nggak menunjukkan hal itu kan mereka taunya, terutama tunanetra itu dinilai nggak bisa apa-apa gitu. Sampai dulu saya awal-awal kuliah itu ada yang nanya ke saya, Mas kamu kalau mandi gimana? Pertanyaan yang simpel sederhana tapi membuat saya ketawa. Kalau mandi gimana gitu. Itu kan berarti menunjukkan bahwa tunanetra itu ya nggak bisa apa-apa. Kalau mandi pun harus dimandiin gitu. Padahal mandi aja mandi gitu. Sendiri kan bisa ya. Padahal ada teman saya yang bisa, dia tunanetra total tapi bisa ngupas kelapa sendiri pakai
Iya, pakai golok, pakai parang itu bisa sendiri dia. Bisa masak ya, masakannya enak gitu. Jadi itu menariknya hal-hal baru yang mungkin teman-teman tuh perlu tahu gitu. Iya, memang karena kan yang bisa dibilang ya non disabilitas, apalagi yang bisa melihat, merasakan, bergerak gitu. Kalau mereka memasak kan kayak sudah biasa umum gitu, orang-orang lihat mandi. Mungkin dari situ mereka penasaran bagaimana orang yang disabilitas Bisa mandi. bisa mandi bekerja karena nggak sendiri. bisa ngelihat gitu kan, nggak bisa iya. lihat. Terus masak gitu, bagaimana mereka bisa mengambil bahan-bahan yang tepat sesuai. Nah itu kan mereka penasaran karena mereka melakukan itu mungkin karena bisa melihat, bisa oh ini garam, oh ini kecap dan sebagainya kan gitu mungkin. Ya itu makanya perlu kita kasih tahu, karena kalau kita bersembunyi terus ya mereka nggak bakal tahu kalau disabilitas itu ternyata bisa gitu. Jadi pengetahuan baru kan, supaya mereka juga bisa melihat bagaimana orang yang disabilitas, penyandang disabilitas itu beraktivitas layaknya seperti non disabilitas. Yaps, itulah luar biasanya Din Persib dengan membuat layanan inklusi itu atau ruangan braille itu, yang kemudian saya sebagai orang yang diberikan tanggung jawab membuka layanan itu untuk nggak hanya disabilitas, tapi saya berpikir bahwa inklusi itu perlu dikenalkan ke masyarakat umum. Iya, masyarakat umum Kayak terbatas ya. Ya, Selanjutnya, apakah ruang braille ini sering dikunjungi para tunanetra, dan apa biasanya yang mereka cari dan ingin ketahui, apa yang ingin mereka pelajari saat mengunjungi ruang braille? ya bersyukur alhamdulillah selama saya di sini lumayan sering Mas. Jadi Sering. yang pengen mereka tahu ya, oh ternyata di sini ada ruangan disabilitas, adanya apa aja gitu. Kemudian yaitu mereka melihat buku-buku itu, kemudian juga kalau ada yang lagi mengerjakan skripsi mereka minta, bukan bimbingan ya apa ya, ngobrol lah sama saya gitu, rekomendasi tentang organisasi disabilitas gitu, interview ke siapa, wawancara ke siapa gitu, yang bisa saya tuju, minta rekomendasi dari sini gitu. Lanjut untuk bagian teknologi dan literasi akses. Apa saja teknologi bantu yang dapat digunakan untuk membaca atau mengakses informasi, Mas, selain screen reader? Mungkin apakah ada alat yang lainnya? Untuk saat ini screen reader Mas yang paling membantu. Paling membantu ya? Ya, screen reader. Kemudian kalau kita mau mengenali uang itu ada namanya aplikasi cash reader. Kemudian ada Be My Eyes. Itu apa itu, Mas? Be My Eyes itu dia mengenali objek. Jadi sensor kamera yang apabila diarahkan ke objek tertentu dia akan membacakan di situ ada apa saja. Kemudian pakaian ini warnanya apa saja. Tapi saya nggak pakai itu Mas. Terutama untuk memilih pakaian saya lebih mengandalkan perabaan sendiri. Jadi misalnya besok pakai baju batik, saya cari sendiri. Karena kebiasaan sejak kecil kayak gitu. Berarti pakaian Mas sekarang ini Mas yang pilih sendiri? Iya, pilih sendiri. Bagaimana Mas mengetahui kalau Mas Adit pakai baju batik sekarang, celana kain? Kainnya itu terasa Mas. Kainnya, tekstur kainnya. Tekstur tapi kain. kalau misalnya saya diminta nyariin bajunya bapakku gitu nggak bakal ketemu. Karena itu udah kebiasaan di lemariku sendiri gitu. Oh iya, karena ada kebiasaan. Iya. Benar sih. Mungkin kalau suruh nyariin bajunya bapakku, aku install Be My Eyes. Mungkin. Oh iya, Mas, ngomong-ngomong batik, jadi apa ya yang dibayangkan Mas baju batik itu seperti apa? Apa yang membedakan dengan baju yang lainnya? Biasa. Selain dari tekstur. Apa ya Mas? Apa yang dibayangkan batik itu apa? Konsepnya itu seperti apa batik? Saya lebih ke gambar sih Mas. Cuman bentuk batik itu seperti apa saya nggak bisa membayangkan secara visual. Tapi yang jelas kalau tekstur kain batik itu kalau yang saya pakai mesti beda dengan baju-baju saya yang lain. Gitu. Teksturnya ada batik saya yang teksturnya tuh kasar kayak gini, ada yang teksturnya halus kayak dia. Dia siapa Mas? Nggak tahu. Itu. Jadi lebih ke tekstur Ya, tetap tekstur. Kalau visualnya batik seperti apa saya tetap nggak bisa membayangkan. Jangankan batik warna aja saya nggak ngerti visualnya gimana. Tapi yang jelas kehadiran kalian membuat saya lebih berwarna. Asik. Warna-warni ya. Warna-warni. Warnanya apa aja Mas? Macam-macam Mas. Apa itu Mas? Pokoknya macam-macam.
Aduh. Lanjut, menurut Mas Adit, apakah fasilitas literasi untuk tunanetra di Indonesia, khususnya Salatiga, ini sudah cukup memadai? Di Salatiga. Kalau Di Indonesia dan khususnya Salatiga lah. Kalau Salatiga dulu menurut Mas Adit. Kalau Salatiga sendiri saya rasa sudah saat ini sudah cukup ya. Cuman bagaimana kemudian ini bisa dikembangkan itu kan dari teman-teman disabilitasnya sendiri. Nah sekarang gini, misalnya dari Dinpersib, dari Pemkot, kita sudah menyediakan fasilitas nih, lah tapi nggak digunakan, nggak dimanfaatkan misalnya. Lah terus bagaimana kita mau mengembangkan gitu? Tidak ada yang apa gitu kan? Nggak ada yang menggunakan mengunjungi. fasilitas sudah ada, sudah disediakan misalnya mobil jemputan, kemudian ruangan yang akses. Tapi kalau nggak digunakan, lah bagaimana kita tahu kekurangan dan kelebihan dari fasilitas yang ada? Benar. Nah itu akan dikembangkan ketika teman-teman disabilitas juga mau menggunakan gitu. Jadi sebelum menilai, cobalah untuk menggunakan terlebih dahulu, baru nanti evaluasi. Oh, ini kurangnya di sini Mas, kurangnya di sini. Nanti baru kita sampaikan, kita anggarkan, begitu kan prosedurnya, saudara. Nah, iya. Mungkin mereka yang nggak tahu itu karena terbatasnya informasi yang mereka dapat gitu. Mungkin. Antara terbatasnya informasi itu sebenarnya saya nggak setuju ya, karena sekarang semua tunanetra itu sudah bisa main HP. Tergantung bagaimana, apakah mereka mau cari informasi atau enggak gitu aja. Wong yo Dinpersib itu selalu mengupload reels IG. Saya kenal sama editornya yang sekarang apa namanya, teman-teman saya namanya Leon sama kemarin kan baru saja itu Ada ya. artisnya juga loh. Ada artisnya juga. Itu teman-teman tunanetra kan bisa scroll reels IG gitu. Jadi tergantung mereka itu apa yang mereka butuhkan, cari, kemudian temukan, kan gitu harusnya. Tapi kalau mereka nggak mau cari, temukan, coba, ya bagaimana mau berkembang gitu. Iya sih, benar sih. Ayolah bolo. Dan biasanya kan gitu kan, manusia kan banyak mau tapi tidak mau berusaha gitu. Ya udah mimpi aja. Mimpi nggak akan bangun nanti, waduh. Bagaimana mau berkembang kan? Kalau nggak bangun-bangun. Berkembang dia. Itulah. Tadi Mas Adit sebut di bulan Mei ada kegiatan literasi membaca braille gitu. Iya, bulan depan, Mei. Nah itu aksesnya itu bagaimana? Apakah itu berbayar atau gratis? Dinpersib itu nggak ada Mas yang minta berbayar, itu nggak ada. Kita namanya layanan melayani dengan sepenuh hati Mas. Kalau misalnya saya ngajarin braille, kemudian dari pengunjung yang belajar sama saya tanya, Mas ini administrasinya gimana, bayarnya berapa? Saya didoakan aja Bu biar sehat gitu. Dinpersib biar semuanya sehat, lancar semuanya ya Bu ya, gitu aja. Karena sudah diberikan fasilitas yang nyaman, kemudian kita nggak memungut apa-apa, nggak minta bayaran sama para pengunjung. Itu kalau nggak dimanfaatkan kok kayaknya sayang banget gitu loh. Sudah bisa diakses dengan makanya gratis tapi nggak dimanfaatkan. Gratis loh. Ini rencananya kegiatan ini berkelanjutan nggak Mas sampai tahun depan mungkin atau bagaimana? Ya awalnya kita adakan dulu ya untuk cek ombak juga, itu 3 bulan, jadi 24 kali pertemuan, setiap minggu itu ada 2 kali pertemuan. 24 kali pertemuan. Ya. Ini nanti kalau banyak peminatnya kemudian lancar, mungkin kan ya seperti yang saya bilang tadi, dicoba dulu. Kemudian nanti apakah ada evaluasi dari mereka? Kalau ada, kurang dan lebihnya itu di mana? Nah itu nanti bisa menjadikan alasan kita untuk mengembangkan. Jadi bahan evaluasi. Kalau misalnya nggak ada peminatnya misalnya, jangan sampai ya. Kalau misalnya nggak ada peminatnya itu kan kita juga pusing. Mau mengembangkan gimana? Orang nggak ada yang mengevaluasi. Sementara yang tahu kebutuhan dari teman-teman disabilitas kan disabilitas itu sendiri. Mereka sendiri. Maksudnya kita mau inisiatif mengembangkan ini, sementara ternyata itu nggak diperlukan. Nah itu gimana coba? Mengembangkan berdasarkan kita sendiri, nggak dari hayalan umum. Berarti program ini itu untuk masyarakat luas, tidak terbatas sama yang disabilitas saja berarti? Kalau yang kelas literasi braille ini kita bekerja sama dengan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Salatiga. Itu kita ke tunanetra dulu. Itu ya cek ombak dulu. Tapi nanti semuanya yang pengen tahu juga boleh lihat gitu.
Misalnya ada pengunjung yang penasaran, ya boleh aja lihat. Oh teman-teman tunanetra bacanya gini. Oh mereka kalau pas kumpul tuh kayak gini. Oh jokesnya mereka kalau pas kumpul tuh gelap. Gitu. boleh aja gitu. Nah, teman-teman yang di dinas juga kalau mau lihat juga nggak apa-apa. Boleh aja, sah-sah aja gitu. Gitu. Menarik. Semoga aja nanti program ini bisa berkelanjutan. Amin. Memberikan dampak. Apalagi khususnya di Salatiga dulu baru nanti Yes. Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya juga udah luar biasa juga. Dari Perpusnas sendiri juga udah mendukung layanan untuk literasi ini. Kemudian juga ada Mitra Netra, di mana percetakan buku braille juga sudah semakin meluas gitu. Tapi kalau secara internasional Mas Adit sudah kayak belum Mas kayak tahu tentang informasi tentang internasional perkembangan komunitas tunanetra di internasional itu seperti apa, perkembangan untuk teknologi atau dan lain-lain aksesnya, apakah ada yang menciptakan suatu yang baru? Kalau internasional itu lebih ngeri lagi Mas. Saya kalau bilang di sini mungkin teman-teman akan terkejut karena saya kenal sama tokoh namanya Master Irwan Dwi Kustanto. Itu orang Indonesia, tapi beliau itu trainer saya di pelatihan salah satu pelatihan public speaking juga. Nah, beliau itu pernah bersalaman langsung dengan pilot tunanetra pertama. Pilot tunanetra. Dan itu sudah berhasil mendaratkan pesawatnya dari Amerika ke Indonesia. Pilot loh Mas, pilot. Kalau kita berbicara mengenai internasional, lebih ngeri lagi disabilitas itu. Jadi kalau kita berbicara di daerah itu disabilitas iso masak, disabilitas iso nyetrika, bisa nyuci sendiri, bisa nulis, bisa baca, itu masih wajar. Tapi kalau kita berbicara di internasional itu lebih ngeri lagi. Tunanetra iso nyopir mobil dewe, Tesla. Ada yang sudah jadi pilot. Meskipun itu belum banyak ya, masih sangat jarang. Tapi itu tunanetra loh Mas. Pilot bisa membuat pesawat itu menjadi terbang atau bisa menerbangkan pesawat sendiri, mengemudikan pesawat sendiri dari Amerika ke Indonesia. Itu kurang ngeri. Dan antar negara lagi kan. Ayo, ngeri. Lebih ngeri lagi kalau kita bicara di internasional, kancah internasional. Ayo, biasa. Jalan aja sudah bersyukur ini menerbangkan sebuah transportasi itu, menjalankan itu. Ayo. Pesawat apa? Pesawat tempur atau pesawat komersial? Pesawat komersial. Membawa orang ya berarti. Membawa nyawa kan di situ. Iya. Dan itu berani gitu. Berarti udah terlatih, sudah. Makanya saya nggak heran ketika ketemu disabilitas yang mungkin kalau orang-orang yang non disabilitas umum gitu masih heran ya. Disabilitas itu iso dolan HP, mainan HP itu caranya gimana? Itu saya udah nggak heran gitu. Hal biasa ya. Biasa aja. Saya heran ketika Master Irwan bilang tadi, saya sudah sumpah demi Allah saya bersalaman sendiri dengan pilot tunanetra. Gila ini ya gitu. Ternyata sudah secanggih itu teknologi. Gitu. Itu yang membuat saya selalu merasa bahwa saya masih perlu banyak belajar. Belajar terus. Ya, berkembang pilot loh. Heran toh. Disabilitas bisa lihat, bisa bicara, bisa meraba, bisa gerak tangan, kaki dan sebagainya. Nyanyi. Belum tentu bisa menerbangkan pesawat kan, butuh pengalaman, butuh belajar intensif, waktu, fasilitas. Saya yang sama-sama tunanetra aja nggak bisa membayangkan kok. Saya pernah naik pesawat 4 kali Mas, baru 4 kali, baru 4 kali. Itu membayangkan dia take off sama landingnya aja ngeri kok Mas. Gue sing nerbang ke tunanetra iki. Iya. Gimana ya? Nggak bisa dibayangkan, memang harus dirasakan sendiri sih Mas. Dialami sendiri. Makanya. Ya di lain dari belajar mungkin negara juga mendukung di situ. Orang-orang sekitar gitu, apalagi orang tua kan fasilitas. Kalau saya lebih cenderung ke masyarakatnya dulu. Kita gunakan fasilitas yang ada, kita evaluasi, kemudian nanti apa yang dibutuhkan itu disampaikan. Itu akan lebih, istilahnya ada usaha dari kita juga. Kalau kita hanya, misalnya teman-teman disabilitas hanya bilang minta ini, tapi mereka nggak mau menggunakan, nah itu parah juga sih. Jadi digunakan dulu. Minta ya. Layanan apa itu digunakan dulu.
Oke Mas, masuk dalam pesan dan harapan nih. Waduh ini. Apa pesan Mas Adit untuk masyarakat umum tentang pentingnya inklusif dan akses literasi bagi semua kalangan? Ya, jadi ada istilah namanya kesetaraan sosial. Ya. Jadi kita semua itu sama, nggak ada produk Tuhan yang gagal. Iya. Istilahnya serangga, penyakit, nyamuk itu aja mereka berguna. Karena kalau nggak ada mereka nggak ada yang gagah disebut dokter. Nggak ada yang gagah punya perusahaan pabrik apa jenis lagi obat nyamuk, obat serangga. Nyamuk nggak ada. Ilmuwan yang menemukan itu juga nggak ada yang disebut ilmuwan yang seperti yang hebat karena menemukan obat-obat itu. Jadi nggak ada produk Tuhan yang gagal. Ketika teman-teman disabilitas merasakan bahwa aku adalah produk Tuhan yang gagal, berarti kamu menghina Tuhan. Kemudian untuk masyarakat, pentingnya inklusi bagi masyarakat adalah ketika kita memahami bahwa kesetaraan sosial itu ada. Jadi kita semua itu sama. Teman-teman bisa makan, kita yang makan. Teman-teman bisa nulis, kita yang nulis. Teman-teman bisa ngomong, bisa public speaking. Ya saya mungkin kebanyakan bicara gitu. Jadi bisa juga kan public speaking. Kita semua bisa melakukan hal yang sama. Disabilitas ketika disebut sebagai kekurangan, saya berani menyatakan bahwa semua orang, semua makhluk itu disabilitas. Karena nggak ada yang sempurna. Yang maha sempurna hanya Tuhan pencipta. Gitu. Itulah. Jadi harapan saya, ayolah kita terus belajar, terus mengeksplor diri kita, terus berkembang. Gunakan apa yang ada di sekitar kita, fasilitas baik itu di rumah, di sekitar kita, di pemerintahan, terutama di Dinpersip yang ada ini, kita gunakan sebaik mungkin. Kita evaluasi apabila ada kekurangan, kita bantu pemerintah untuk mengembangkan apa yang ada. Jadi kerjasama antara pemerintahan dengan masyarakat itu akan terjalin ketika sama-sama saling bersinergi. Gitu. Ya terakhir, nggak terakhir sih, untuk menutup sesi ini kan nanti bisa pesan dan harapan. Di lain waktu kita berbincang lagi gitu. Oke. Nah, untuk mengakhiri sesi ini, buku favorit atau kutipan yang menginspirasi Mas Adit, yang memotivasi Mas Adit hingga saat ini. Buku karya Ramaditya Adhikara, judulnya Mata Kedua. Itu sebenarnya cerita hidupnya Mas Rama ya. Tapi saya benar-benar tersentuh dengan kisahnya. Di situ dituliskan kisah hidupnya, kisah percintaannya, kisah persekolahannya sehingga dia bisa menjadi seorang yang hebat seperti sekarang. Dan di situ ada kata-kata bahwa saya ingin belajar, saya ingin kuliah, saya ingin bekerja, saya ingin punya cita-cita sehebat kalian. Itu keren. Dan ada kata-kata juga yang luar biasa dari salah satu motivator saya yang lupa saya sebutkan, tapi sebetulnya dia selalu menjadi motivator saya. Namanya Mas Rian, itu dosen saya sekarang di Pemkot Salatiga. Itu kata-katanya adalah jadilah yang terbaik apapun peranmu. Jadi kita semua ini di dunia ini kan berperan, Mas. Entah berperan sebagai apa, tapi kita selalu berusaha menjadi yang terbaik apapun peran yang saat ini kita jalankan. Gitu sih. Sangat-sangat insightful ya. Insightful apa? Aku lupa. Sangat-sangat membuat kita inspiratif, membuat kita terbuka bahwa penyandang disabilitas itu memiliki kemampuan yang sama dengan yang non disabilitas itu. Tinggal bagaimana orang itu mau untuk berkembang gitu kan, Mas. Mungkin sesi ini saat ini ya. Masa nanti kan sesi ini kita akhiri, mungkin kita bisa di lain waktu kita bersama kembali mengobrol-ngobrol lagi mungkin dengan topik yang lainnya yang berbeda. Satu hal ya Mas, apa? Saya teringat dari Deddy Corbuzier itu bilang bukan soal bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Nah, gitu. Mau atau tidak pemirsa, penting itu. kalian tentukan. Oke, Mas Adit, terima kasih banyak atas waktu luangnya. Sukses ya. Oke. Sampai jumpa pemirsa di podcast selanjutnya.
Bye bye. See you.